Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Haryanto Agung Pratama, stambuk N101171043, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai medical prescription form dan drug dosing. Baik, di mana pada pembahasan kali ini untuk topiknya itu kita membahas mengenai cara menghitung dosis obat, terus yang kedua juga untuk tata cara penulisan resep, dan juga menjelaskan elemen-elemen yang terkandung pada resep. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang pertama, di mana pada kasus yang pertama di sini ada Dion 10 tahun dengan berat 25 kg mengalami faringitis akut. Di sini dokter meresepkan ibuprofen dengan sediaan pulveres, dosisnya 5-10 mg per kilogram berat badan per dosis, dan juga ada amoksisilin untuk dosis pemberiannya itu 10-25 mg per kilogram berat badan per dosis, di mana untuk konsumsi obatnya ini diberikan selama 7 hari. Untuk bentuk sediaan obat amoksisilin yang tersedia itu di apotek dalam bentuk dry syrup 125 mg per 5 ml sebanyak 60 ml per botol, dan juga 250 mg per 5 ml 60 ml per botol. Di sini yang kita ingin ketahui itu pertama adalah hitung kebutuhan obat dalam sekali minum, terus hitung kebutuhan untuk sehari, terus hitung kebutuhan untuk selama 7 hari, terus juga ada tuliskan resep magistralis untuk obat ibuprofen, dan juga tuliskan resep officinalis dan spesialitis untuk obat amoksisilin. Baik, untuk perhitungan obat atau perhitungan dosis obat yang ingin kita ketahui pertama itu adalah berat badan. Berat badan dari pasien itu 25 kg, terus dosis dari obat, dosis ibuprofen dan amoksisilin, di mana dosis ibuprofen 5-10 mg per kilogram berat badan per dosis, untuk amoksisilin 10-25 mg per kilogram berat badan per dosis. Baik, untuk pertanyaan pertama yang ingin kita ketahui itu adalah perhitungan dosis sekali minum. Nah, untuk obat ibuprofen dosis pemberian yang untuk sekali minum yang kita butuhkan itu adalah berat badan dari pasien dan juga dosis dari obat ibuprofen, di mana berat badan dari pasien itu 25 kg, untuk dosis ibuprofennya itu 5-10 mg per kilogram berat badan, di mana nanti untuk mencari dosis dari ibuprofen pada pasien itu kita kalikan 25 kali 5 itu 125 mg untuk dosis minimal, dan juga 25 kali 10 250 mg untuk dosis maksimalnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk amoksisilin, untuk sama tadi untuk yang kita butuhkan berat badan dan juga dosis dari obat amoksisilin, di mana berat badan 25 kg dan dosis dari amoksisilin adalah 10-25 mg per kilogram berat badan. Nah, di situ kita dapatkan 250 mg untuk dosis minimal dan 625 mg untuk dosis maksimal. Nah, selanjutnya untuk perhitungan kebutuhan obat selama sehari atau 3 kali pemberian, di mana di sini yang kita butuhkan adalah dosis obat dalam 1 kali pemberian, terus juga kita butuhkan itu adalah berapa kali pemberian dalam 1 hari, karena di sini untuk banyak pemberiannya sebanyak 3 kali, jadi kita kalikan dengan 3. Nah, untuk dosis ibuprofen tadi, dosis 1 kali pemberian itu adalah 125-250, terus diberikan sebanyak 3 kali, jadi 3 dikali dosis pemberiannya, yaitu dosis kali pemberiannya itu 125-250. 3 dikalikan 375 mg sampai 750 mg dalam sehari. Terus untuk amoksisilin juga sama, banyak pemberian dikali dengan dosis sekali pemberian, didapatkan 750 mg sampai 1875 mg dalam sehari. Baik, selanjutnya itu ada penghitungan untuk kebutuhan obat selama 7 hari. Nah, untuk kebutuhan obat selama 7 hari yang kita butuhkan itu adalah dosis pemberian dalam sehari, terus berapa lama pemberian obat tersebut. Jika lama pemberian obat tersebut dikatakan 7 hari, artinya lama pemberiannya itu 7 dikali pemberian dalam seharinya itu yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya untuk ibuprofen, untuk lama pemberiannya sebanyak 7 hari, artinya 7 dikali dosis pemberian dalam sehari tadi, yaitu 375 sampai 750 mg.
didapatkan 2.625 mg sampai 5.250 mg. Selanjutnya untuk amoksisilin sama 7 dikali 750 sampai 1.875 mg, yaitu didapatkan 5.250 mg sampai 13.125 mg untuk 7 hari pemakaian. Baik, kita masuk untuk penulisan resep magistralis untuk obat ibuprofen. Yang pertama di sini saya akan jelaskan mengenai elemen-elemen dari resep. Yang pertama ada inskripsio, di mana pada inskripsio itu di situ harus dituliskan identitas dari nama dokter, terus ada SIP-nya, terus juga dicantumkan untuk alamat pemeriksaan atau tempat pemeriksaan, dan juga kotanya di mana. Lalu juga kita bisa cantumkan juga ada tanggal pemeriksaan atau tanggal penulisan resepnya. Terus juga di inskripsio juga ada kita masukkan untuk R ini, di mana R ini adalah resipe atau ambillah. Nah, selanjutnya setelah masuk di bagian elemen inskripsio, kita masuk ke bagian preskripsio, di mana pada preskripsio ini di preskripsio itu kita menuliskan nama obat maupun itu generik ataupun nama dagang, terus dosis obat yang diberikan, terus kalau misalnya ada penambahan misalnya kayak korigen, itu juga dituliskan di preskripsio. Terus pembuatan obat, bentuk sediaan obat, dan juga jumlah obat yang ingin digunakan. Itu kita tulis di dalam preskripsio. Selanjutnya kita masuk ke bagian signatura, di mana di bagian signatura di sini dia menjelaskan mengenai aturan pemakaian obat, di mana di sini dijelaskan bahwa 3DD1 itu 3DD1 pulveres itu artinya digunakan sebanyak 3 kali dalam satu hari, sebanyak 1 pulveres dalam 1 kali pemakaian. Nah, selain juga di signatura dijelaskan mengenai aturan pemakaian obat, kita juga diminta untuk mengisi nama pasien dan juga umur pasien. Apabila pasien anak-anak, kita bisa mencantumkan usianya atau umurnya. Terus bisa juga kita tambahkan dengan alamat dari pasien untuk melakukan follow up terhadap pemberian obat tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke signatura, kita masuk ke subskripsio, di mana subskripsio ini adalah tanda tangan ataupun paraf dari dokter itu sendiri. Nah, di mana di sini adalah paraf dari dokter itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk penulisan resep officinalis, di mana sama untuk inskripsio tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya untuk penulisan officinalis di sini perbedaannya dengan spesialitis, di mana pada officinalis dia menuliskan nama obat generik, di mana di sini dia menuliskan nama obatnya itu amoksisilin, sedangkan pada spesialitis dia menuliskan nama merek dagang atau nama merek paten dari amoksisilin, yaitu amoksan. Nah, ini sama, hampir sama juga. Untuk elemen-elemennya juga sudah tadi saya jelaskan untuk aturan pemakaian, dan juga di sini dia menggunakan 1 CTH. Kenapa 1 CTH? Karena ini CTH ini dia 1 sendok teh. Nah, sendok teh itu dia ukurannya dia takarannya 5 ml. Jadi karena yang kita berikan pada pasiennya 5 ml, jadi kita menggunakan 1 CTH. Selanjutnya kita masuk ke untuk soal nomor 2. Di sini ada pasien Dian 2 bulan dengan berat 5 kg mengalami demam sejak tadi pagi. Dokter meresepkan paracetamol 10-15 mg per kilogram berat badan per dosis selama 3 hari. Untuk 3 hari pemakaian. Bentuk persediaan obat yang tersedia di apotek dalam bentuk oral drops 60 mg per 0,6 ml sebanyak 15 ml per botol. Baik, yang selanjutnya, di sini kita akan melakukan penghitungan untuk dosis pemberian obat. Untuk dosis pemberian obat paracetamol dalam sekali minum, tadi beratnya 5 kg,
dan dosis pemberiannya 10-15 mg per kilogram berat badan. Jadi kita masukkan untuk berat 5 dikali 10-15, di mana 5 dikali 10 itu 50 untuk dosis minimalnya, dan 5 kali 15 75 untuk dosis maksimal. Jadi 50-75 mg per dosis atau per satu kali pemakaian atau per satu kali pemberian. Nah, di mana di sini tadi dijelaskan juga untuk apa yang tersedia di apotek itu dalam bentuk oral drops 60 mg atau 0,6 ml. Nah, jadi di sini kita menggunakan dosis tersebut yaitu 60 mg karena 60 mg tersebut masih masuk dalam dosis pemberian obat, yaitu dalam satu kali pemberian yaitu 0,6 ml. Terus selanjutnya kita melakukan hitungan kebutuhan obat paracetamol dalam sehari pemakaian, di mana dalam sehari pemakaian dia akan diberikan sebanyak 3 kali pemberian dalam dalam satu hari. Di sini kita masukkan 3 dikali dosis untuk pemberian satu kali atau dosis pemberian satu kali. Nah, di mana 3 dikali 50-75 untuk dosis pemberian satu kali itu didapatkan 150-225 mg atau sama dengan 3 dikali 0,6 ml atau itu 1,8 ml. Itu untuk dosis obat yang tersedia. Jadi yang digunakan itu 1,8 ml dalam satu hari dan akan dibagi dalam 3 dosis atau setiap satu kali pemakaian 0,6, terus 0,6. Jadi dalam satu hari dia akan menghabiskan 1,8 ml. Terus selanjutnya untuk hitung kebutuhan obat paracetamol selama 3 hari pemakaian, tadi 3 dikali obat satu hari pemakaian yaitu 150-225 mg didapatkan 450-675 mg atau sama dengan 3 dikali 1,8 ml. Di mana 1,8 ml ini adalah dosis yang digunakan dalam satu hari pemakaian, yaitu didapatkan 5,4 ml. Jadi 5,4 ml adalah dosis untuk 3 hari pemakaian. Nah, ini mencakup dalam satu botol obat yang digunakan, karena isi dari satu botol itu tersebut 15 ml, jadi mencakupi satu botol. Nah, selanjutnya kita menentukan resep officinalis. Untuk resep officinalis juga tadi hampir sama. Jadi ada elemennya yaitu ada inscriptio. Di inscriptio juga sudah tadi. Terus prescriptio, di prescriptio juga di sini dicantumkan karena officinalis. Jadi kita menggunakan nama merek generik. Di sini kita gunakan paracetamol drops. Di sini kita gunakan di sini nomor 1 ini artinya kita menggunakan satu botol. Untuk aturan pemakaiannya Signatura 3 kali sehari 0,6 ml dalam digunakan karena dia tetes, menggunakan tetes. GTT itu artinya satu tetes sebanyak 0,6 ml. Signatura juga dituliskan nama pasien Dian karena dia karena dia anak-anak, jadi dia dituliskan usianya yaitu 2 bulan. Selanjutnya juga ada subscriptio itu paraf dan tantangan dari dokter itu sendiri. Selanjutnya untuk spesialitis juga sama, cuma perbedaannya itu adalah nama obatnya itu atau nama obat tersebut itu diubah menjadi merek dagang atau merek paten. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke kasus yang ketiga. Ibu Dina usia 54 tahun mengeluh sering buang air kecil. Hal ini dirasakan sejak 3 bulan yang lalu. Namun akhir-akhir ini hal tersebut terasa mengganggu. Keluhan ini sering muncul saat malam hari ketika pasien tertidur, sehingga pasien tidak dapat tertidur dengan nyenyak. Pasien seringkali merasa haus dan lapar. Pasien juga sering merasa lemas dan kesemutan di kedua tangan. Berat badannya menurun. Ibu pasien menderita kencing manis. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80 mm air raksa, nadi 100 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, berat massa indeks tubuh itu 20,7 atau normal weight. Laboratorium didapatkan GDS 229 mg per desiliter, GDP 196 mg per desiliter, kolesterol total 325 mg per desiliter,
LDL 172 mg per desiliter, HDL 26 mg per desiliter, TGA 235 mg per desiliter. Terus dokter meresepkan captopril, simvastatin, dan metformin untuk pemakaian 7 hari. Tuliskan resep untuk Ibu Dina dalam bentuk resep officinalis dan resep spesialitis. Jadi di sini kita menuliskan resep officinalis dan resep spesialitis. Baik, untuk resep officinalis juga kurang lebih hampir sama juga dengan tadi. Di sini kita menuliskan inskripsinya juga hampir sama, identitas dan tempat pemeriksaan dan juga tanggal pemeriksaan, dan juga resipi atau mengambil obat. Terus selanjutnya untuk preskripsio itu kita tuliskan, karena dia officinalis, kita tuliskan dia merek generiknya, captopril, simvastatin, dan metformin. Terus untuk dosisnya juga kita berikan 12,5 mg. Untuk jumlah pemakaiannya itu untuk captopril itu sebanyak 14. Terus untuk simvastatin 20 mg sebanyak 7, dan metformin 500 mg sebanyak 7 juga. Untuk aturan pemakaian untuk captopril 2 kali 1 hari 1 tablet. Selanjutnya juga untuk simvastatin 1 kali sehari 1 tablet, dan juga metformin 1 kali 1 hari 1 tablet. Untuk aturan pemakaian itu diatur di signatura. Selanjutnya untuk signatura juga dijelaskan mengenai nama pasien, dan juga bisa dicantumkan umur pasien. Lalu subskripsio dilakukan paraf atau tanda tangan. Selanjutnya juga resep spesialitis kurang lebih hampir sama dengan officialitis. Hanya saja tadi itu ada perbedaannya, yaitu adalah di merek nama obatnya itu kita cantumkan merek dagang atau merek paten. Kurang lebih hampir sama untuk elemen-elemennya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penulisan resep obat, dan juga menjelaskan mengenai elemen-elemen dan tata cara penulisan resep. Akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.